Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam kepada Bapak, Ibnu, dan Ibu Eka, serta teman-teman sekalian, dan kepada teman-teman kelompok saya. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagian kami tentang bab 4 integral pada mata kuliah fungsi variabel kompleks. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Nurmala Hayati, ada Fanya Kristina Adi, Nirmala Putri Lestari, Khairul Rizky Ramadhani, dan juga Sheila Sabrina. Nah, di sini untuk topik-topik yang akan kita bahas itu mengenai proof of the antiderivative theorem, Cauchy-Grosset theorem, proof of the Cauchy-Grosset theorem, simply connected domains, multiply connected domains, dan juga Cauchy integral formula. Nah, untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang proof of antiderivative theorem atau bukti dari teorema antiderivatif. Nah, teorema yang akan kita buktikan itu sebagai berikut. Misalkan suatu fungsi kontinu di suatu domain D. Jika salah satu dari pernyataan berikut benar, maka pernyataan lainnya juga benar. Pernyataan pertama yang A itu ada f kecil z memiliki antiderivatif f besar z di seluruh D. Integral fz sepanjang kontur yang terletak sepenuhnya di D dan membentang dari titik tetap Z1 ke titik tetap Z2 semuanya memiliki nilai yang sama, yaitu integral dari Z2 ke Z1 f kecil z dz sama dengan f besar z dz sama dengan f besar Z2 dikurang f besar Z1, di mana f besar Z adalah antiderivatif dalam pernyataan A. Yang C, integral f kecil z di sekitar kontur tertutup yang terletak sepenuhnya di D, semuanya memiliki nilai 0. Boleh tolong di next? Nah, untuk membuktikan teorema yang tadi, kita perlu nunjukin kalau pernyataan A menyeratkan pernyataan B, pernyataan B menyeratkan pernyataan C, dan pernyataan C menyeratkan pernyataan A. Boleh tolong di next? Yang pertama, pernyataan A menyeratkan pernyataan B. Kita asumsikan pernyataan A benar. Untuk menunjukkan bagaimana pernyataan B mengikuti, kita perlu menunjukkan bahwa integrasi tidak bergantung pada jalur di D, dan bahwa teorema dasar kalkulus dapat diterapkan dengan menggunakan F besar Z. Jika sebuah kontur C dari Z1 ke Z2 adalah sebuah busur halus atau smooth yang terletak di D, dengan representasi parametrik Z sama dengan ZT dengan A, A lebih kecil sama dengan dari T, lebih kecil sama dengan dari B, maka didapat turunan F terhadap T di mana input ZT sama dengan turunan F besar terhadap Z dikalikan dengan turunan Z terhadap T, dan itu sama juga dengan F kecil ZT dikalikan Z aksen T untuk T dari A sampai B. Karena teorema dasar kalkulus dapat diperluas, sehingga untuk fungsi bernilai kompleks dari variabel real, berlaku integral fungsi f kecil z terhadap dz panjang kontur C sama dengan integral dari A sampai B dari f kecil zt dikali turunan zt sama dengan integral dari A sampai B dari turunan f besar zt sama dengan T, dan itu sama dengan f besar zb dikurang f besar za. Nah, karena ZB sama dengan Z2 dan ZA sama dengan Z1, maka nilai integral kontur ini adalah F besar Z2 dikurang F besar Z1. Dan nilai itu ternyata tidak bergantung pada kontur C selama C memanjang dari Z1 ke Z2 dan terletak seluruhnya di D. Artinya, integral fungsi Z dari Z1 ke Z2 sama dengan F besar Z2 dikurangi F besar Z1. Sama dengan nilai F besar Z dari Z1 ke Z2 ketika C halus atau smooth. Boleh di next? Ekspresi tersebut juga valid ketika C adalah sembarang kontur dan tidak harus halus atau smooth yang terletak di D. Karena jika C terdiri dari sejumlah busur halus CK, di mana K sama dengan 1, 2, hingga N, masing-masing CK memanjang dari titik ZK ke titik ZK plus 1. Maka, integral FZ sepanjang kontur C sama dengan jumlah dari K sama dengan 1 sampai N, integral FZ sepanjang masing-masing kontur kecil CK.
Eh, nah, sehingga didapat integral fz sepanjang kontur C sama dengan f besar Zn plus 1 dikurangi f besar Z1. Maka pernyataan B mengikuti pernyataan A terbukti. Nah, selanjutnya pernyataan B menyeratkan pernyataan C. Kita tunjukkan bahwa nilai dari setiap integral f kecil z setiap kontur tertutup di D adalah 0, ketika integrasi tidak bergantung pada lintasan di sana. Untuk melakukan ini, kita anggap Z1 dan Z2 menunjukkan dua titik pada kontur terhadap C, yang terletak di D dan membentuk dua lintasan C1 dan C2 masing-masing dengan titik awal Z1 dan titik akhir Z2, sehingga C sama dengan C1 kurang Z2. Dengan asumsi bahwa integrasi tidak tergantung pada jalur D, didapat integral fungsi f kecil z sepanjang kontur C1 sama dengan integral fungsi f kecil z sepanjang kontur C2. Selanjutnya itu ada figur ilustrasi kontur C1, C2, dan kontur tertutup C dikurang C sama dengan C1 dikurang C2. Boleh di next. Atau integral fungsi f kecil z sepanjang kontur C1 dikurangi integral panjang kontur minus C2 f kecil z sama hasilnya 0. Artinya integral f kecil z di sekeliling kontur tertutup C sama dengan C1 kurang C2 bernilai 0. Maka pernyataan B menjelaskan pernyataan C terbukti. Selanjutnya ini kita buktikan pernyataan C menyeratkan pernyataan A. Kita perlu menunjukkan bahwa jika integral f kecil z di sekitar kontur tertutup di D selalu bernilai 0, maka f kecil z mempunyai antiturunan di D. Dengan asumsi bahwa nilai-nilai integral tersebut sebenarnya adalah 0. Kita bisa menunjukkan bahwa nilai integral tidak tergantung pada jalur di D. Kita misalkan C1 dan C2 menyatakan dua kontur yang terletak di D. Dari sebuah titik Z1 ke sebuah titik Z2 dan bahwa integral di sekitar lintasan tertutup yang terletak di D bernilai 0. Dengan demikian, persamaan dua berlaku. Oleh karena itu, integrasi adalah tidak bergantung pada lintasan D. Dan kita dapat mendefinisikan fungsi tersebut dengan fungsi f besar z tidak didefinisikan sebagai integral dari f s terhadap s dengan titik tetap z0 ke titik tetap z pada D. Teorema akan terbukti setelah kita menunjukkan bahwa f besar aksen z sama dengan f kecil aksen z dimanapun di D. Nah, selanjutnya dengan membiarkan z ditambah delta z menjadi titik apapun yang berbeda di z dan terletak di beberapa lingkungan z yang cukup kecil untuk dimuat D. Kemudian ada f besar z ditambah delta z dikurang f besar z sama dengan integral dari f kecil s dari z0 ke z tambah delta z dikurang integral dari fs dari z0 ke z sama dengan integral dari z ditambah delta z hingga z dz ditambah integral z dari z ke z0 dz. Nah, ini tuh pakai sebentar. Oh, ini pakai integral aditif. Jadi sama dengan integral dari z plus delta z ke z fsds di mana jalur integral dapat dipilih sebagai segmen garis berikut. Dan itu gambar jalur integral dari titik z ke z tambah delta z di dalam domain D yang dapat dipilih sebagai segmen garis lurus. Boleh di next. Nah, ini ada integral dari ds dari z ke z plus delta z sama dengan delta z. Lalu dinyatakan kembali dengan f kecil z sama dengan 1
per delta Z integral dari Z plus delta Z ke Z FSDS, dan diikuti bahwa perubahan nilai F dibagi perubahan Z sama dengan rata-rata fungsi Fs, itu sama dengan 1 per delta Z integral Z plus delta Z ke Z FSDS sama dengan 1 per delta Z integral dari Z plus delta Z ke Z F kecil s dikurang F kecil Z ds. Jadi next. Tapi F kontinu pada titik Z. Oleh karena itu, untuk setiap bilangan positif, eh, bilangan positif angka itu ada sedemikian rupa hingga modulo F kecil S dikurang F kecil Z kurang dari dimanapun S kurang Z kurang dari. Akibatnya jika Z plus delta Z cukup dekat dengan Z sehingga modulo Z kurang dari, lalu oke guys, jadi tadi kemut, mohon maaf. Jadi ini modulo F besar Z plus delta Z kurang F besar Z per delta Z dikurang F kecil Z kurang dari 1 per modulo delta Z dikali modulo delta Z dikali epsilon sama dengan epsilon. Itu limit dari delta Z ke 0, F besar Z plus delta Z kurang F besar Z per delta Z sama dengan F kecil Z atau F aksen Z sama dengan F kecil Z. Nah, selanjutnya dari Cauchy-Gorsa teorem ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah teorema Cauchy-Gozza. Jadi, integral Cauchy-Gozza adalah sebuah teorema yang berhubungan dengan integral kompleks dalam bidang kompleks. Teorema ini menyatakan bahwa jika sebuah fungsi analitik di suatu daerah terbuka, maka integral melingkar dalam daerah tersebut bernilai nol. Dengan kata lain, jika sebuah fungsi analitik dapat diintegralkan sepanjang suatu kurva tertutup, maka integralnya selalu nol. Boleh di next? Oke, jadi secara formal teorema Cauchy-Gozza ini menyatakan bahwa jika fz adalah fungsi analitik di daerah terbuka D yang dilingkupi oleh sebuah kurva tertutup C yang mulus, maka integral melingkar dari fz sepanjang kurva C adalah nol dan bisa dinotasikan menjadi integral dengan batas C fz dz sama dengan nol. Boleh next? Oke, selanjutnya adalah pembuktian. Untuk pembuktian teorema Cauchy-Gozza ini kita gunakan teorema Green. Jadi misalkan Fz sama dengan UXY plus IVXY analitik pada domain D dan C adalah kurva mulus di D yang diberikan oleh parametrisasi ZT sama dengan XT plus IYT di mana T ada di antara A dan B. Maka turunan ZT terhadap T bisa kita tulis dz per dt sama dengan dx per dt plus I dy dt. Sehingga untuk mendapatkan dz, kita dapat nyatakan dz menjadi dx per dt
plus I dy dt, dy per dt dikali dengan dt. Jadi dia pindah ruas gitu. Atau dikalikan dengan dt kedua ruasnya. Jadi didapatkan dz sama dengan dx plus I dy. Boleh next. Selanjutnya, kita substitusikan nilai fz dan dz yang udah kita ketahui tadi ke integralnya. Jadi integral dengan batas c dari fz dz sama dengan integral dengan batas c u plus iv dikali dx plus I dy. Kemudian kita kalikan u plus iv dan dx plus I dy-nya, maka menjadi integral dengan batas c dari u dx min v dy plus I v dx plus u dy. Kemudian karena dia penjumlahan, kita bisa integralkan masing-masing sukunya menjadi integral dengan batas c dari u dx min v dy plus I dikali integral dengan batas c dari v dx plus u dy. Boleh next. Oke, selanjutnya kita mengingat kembali teorema Green itu, bahwa teorema Green itu menyatakan bahwa integral dengan batas c dari p dx plus q dy itu sama dengan double integral dengan batas r dari do q per do x min do p per do y dA. Kemudian kita aplikasikan ke persamaan yang kita punya tadi, yaitu persamaannya integral dengan batas c dari f z dz sama dengan integral dengan batas c dari u dx min v dy plus I dikali integral dengan batas c dari v dx plus u dy. Jadi yang bagian realnya kita aplikasikan teorema Green, yang bagian imajinernya juga. Maka persamaannya menjadi double integral dengan batas r min do v per do x min do u per do y dx dy plus I double integral dengan batas r dari do u per do x min do v per do y dx dy. Nah, karena fz analitik, maka kita tahu syarat fz analitik itu harus memenuhi syarat Cauchy-Riemann, yaitu do u per do x sama dengan do v per do y dan do u per do y sama dengan min do v per do x. Jadi nanti do u per do x sama do u per do y-nya kita ganti dengan do v per do y dan min do v per do x. Boleh next? Oke, jadi seperti ini. Maka persamaannya setelah kita ganti, persamaannya akan menjadi integral dengan batas c dari fz dz sama dengan double integral dengan batas r min do v per do x plus do v per do x. Jadi dia habis. Kemudian yang bagian imajinernya I double integral r do v per do y min do v per do y. Jadi dia juga habis. Maka kita dapatkan integral dengan batas c dari fz dz itu sama dengan 0. Nah, karena turunan parsial dari persamaan tersebut bernilai 0, maka teorema Cauchy-Gaussian terbukti. Boleh next. Oke, selanjutnya adalah pembuktian lemma, di mana lemmanya menyatakan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, wilayah R dapat ditutupi oleh persegi dan persegi parsial yang mengandung titik tetap ZC, di mana pertidasamaan tertentu berlaku untuk semua Z dalam persegi atau persegi parsial kecuali ZC itu sendiri. Jadi di sini ada pertidasamaannya, mutlak FZ min FZC per Z min ZC dikurangin dengan F absen ZC itu kurang dari epsilon untuk semua Z selain ZC yang menjadi anggota dari sigma J. Jadi sigma J ini notasi untuk persegi dan persegi parsialnya. Ilustrasinya bisa dilihat di bawah itu di figur ke-57. Boleh di next. Jika dalam salah satu subwilayah kecil tidak ada titik ZC yang memenuhi pertidasamaan 1, maka kita konstruksi persegi dan persegi parsial yang lebih kecil dan seterusnya. Jadi asumsikan bahwa titik-titik ZC yang diperlukan tidak ada setelah melakukan subdivisi pada salah satu subwilayah asli sejumlah tertentu.
Jadi misalkan kita punya sigma 0 menunjukkan subwilayah perseginya. Nah, kemudian kita partisi lagi persegi itu menjadi persegi-persegi lebih kecil, setidaknya satu hasil subdivisi sigma 0 kita beri nama sigma 1. Kemudian sigma 1 kita partisi lagi dan salah satu partisinya itu kita namai dengan sigma 2 dan seterusnya. Nah, dengan cara pembentukan dari urutan terbatas bertingkat, maka kita dapatkan yang seperti ada di pernyataan kedua, sigma 0, sigma 1, sigma 2, dan seterusnya. Jadi ini bisa dinyatakan juga bahwa sigma 0 itu eh, superset dari sigma 1 atau sigma 0 memuat sigma 1 memuat sigma 2 dan seterusnya. Boleh di next. Nah, karena F analitik di Z0 untuk epsilon positif ada delta positif sehingga mutlak FZ min FZ0 per Z min Z0 dikurangin dengan F aksen Z0 eh, kurang dari epsilon jika jika mutlak F min eh, sorry jika mutlak Z min Z0 kurang dari delta. Nah, di dalam lingkungan mutlak Z min Z0 kurang dari delta terdapat sebuah persegi sigma K ketika bilangan bulat K cukup besar sehingga panjang diagonal persegi kurang dari delta. Akibatnya Z0 berfungsi sebagai titik ZJ dalam pertidaksamaan satu untuk subwilayah dari persegi sigma K atau bagian dari sigma K. Ini kontradiksi dengan cara pembentukan urutan kedua yang sebelumnya, maka kita tidak perlu membagi sigma K menjadi subwilayah yang lebih kecil. Boleh di next. Pada setiap persegi atau persegi parsial, kita definisikan delta JZ yang nilainya adalah delta J ZJ sama dengan 0. Lalu kita bisa tuliskan delta JZ sama dengan FZ min FZJ per Z min ZJ min F aksen ZJ, di mana kita tahu pernyataan persamaan FZ min FZJ per Z min ZJ min F aksen J itu sama aja kayak persamaan yang pertama. Jadi kita bisa tuliskan mutlak delta JZ itu kurang dari epsilon. Untuk semua titik ZJ dalam sigma J di mana delta JZ didefinisikan. Selain itu, fungsi delta JZ adalah kontinu di seluruh subwilayah karena FZ kontinu di sana. Dan limit Z min Z0 delta JZ sama dengan F aksen ZJ min F aksen ZJ. Jadi sama dengan 0. Kemudian kita beri CJ dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N sebagai batas persegi atau persegi parsial yang menutupi R, wilayah R. Dengan definisi delta JZ, nilai FZ pada CJ tertentu dapat kita tuliskan sebagai FZ sama dengan FZJ min ZJ dikali F aksen ZJ plus F aksen ZJ dikali Z plus Z min ZJ dikali delta JZ. Boleh next. Ini berarti bahwa integral dengan batas C dari FZ dz itu sama dengan FZJ min ZJ kali F aksen ZJ dikali dengan integral CJ dz plus F aksen ZJ integral CJ Z dz plus integral dengan batas CJ dari Z min ZJ dikali delta JZ dz. Nah, karena 1 dan Z itu memiliki antiturunan di seluruh bidang terbatas, maka integral CJ dz sama dengan 0 dan integral dengan batas CJ dari Z dz itu juga sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, kita dapatkan sisanya itu tinggal
integral dengan batas CJ dari Z min ZC dikali delta JZ DZ dengan J-nya sama dengan 1, 2, sampai N. Kemudian jumlah dari semua N integral kita dapat tuliskan sebagai integral dengan batas C dari FZ DZ itu sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dikali, sigma integral CJ Z, Z min ZC dikali delta J Z DZ dari J-nya sama dengan 1 sampai N, eh, seperti itu. Itu sama dengan integral dengan batas C dari FZ DZ. Boleh next? Oke, dengan demikian kita dapat tulis mutlak integral C FZ DZ itu kurang dari sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari integral CJ Z min ZJ dikali delta JZ DZ. Untuk setiap integral di sebelah kanan dalam ketidaksamaan tersebut, perhatikan bahwa baik variabel Z maupun titik ZJ terletak di dalam persegi. Nah, oleh karena itu, mutlak Z min ZJ itu kurang dari sama dengan akar 2 SJ. Jadi, akar 2 SJ itu kayak panjang diagonalnya. Kalau diagonal persegi itu kan rumusnya S dikali akar 2. Jadi itu sama aja. Kemudian integral pada ketidaksamaan tersebut memenuhi syarat integ maaf. Integral pada ketidaksamaan tersebut memenuhi syarat mutlak Z min ZC dikali delta JZ. Itu kita bisa pisahkan menjadi mutlak Z min ZC dikali mutlak delta JZ. Di mana itu kurang dari akar 2 SJ dikali epsilon. Boleh next. Ya, kemudian untuk persegi penuh, untuk panjang lintasan CJ, jika CJ adalah batas dari sebuah persegi, panjangnya adalah 4 SJ. Jadi CJ ini semacam keliling dari perseginya. Kemudian misal AJ menyatakan luas persegi, maka kita bisa tuliskan mutlak dari integral dengan batas CJ dari Z min ZC dikali delta JZ DZ itu kurang dari akar 2 SJ epsilon 4 SJ atau sama dengan 4 akar 2 AJ epsilon. Karena S dikali S itu kan sama dengan luas perseginya. Jadi kita bisa nyatakan juga dengan AJ. Kemudian untuk persegi parsialnya, jika CJ adalah batas dari persegi parsial, panjangnya tidak melebihi 4 SJ plus LJ, dengan LJ adalah panjang dari bagian CJ yang juga bagian dari C. Maka kita bisa tuliskan untuk persegi parsialnya, eh, mutlak integral dengan batas CJ dari Z min ZJ dikali delta J Z dz itu kurang dari akar 2 SJ epsilon dikali 4 SJ plus LJ kurang dari 4 akar 2 AJ epsilon plus akar 2 SLJ epsilon. Boleh next. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, mutlak integral dengan batas C dari FZ dz itu kurang dari sama dengan sigma dari mutlak integral CJ jika integral dengan batas CJ dari Z min ZJ dikali delta JZ dz itu kurang dari 4 akar 2 S kuadrat plus akar 2 SL dikali epsilon. Dengan S-nya itu sama dengan panjang sisi persegi terbesar dan L-nya itu panjang C. Maka kita dapat tarik kesimpulan karena epsilonnya arbitrer atau sembarang, maka terbukti bahwa integral dengan batas C dari FZ dz itu sama dengan 0. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya di sini materinya tentang simply connected domain. Nah, di mana suatu domain D itu dikatakan terhubung sederhana atau simply connected jika setiap lintasan tertutup sederhana di dalamnya mengurung hanya titik-titik dari D. Nah, himpunan titik-titik dalam suatu lintasan tertutup itu disebut interior dari lintasan tersebut. Disebut interior karena titik-titik tersebut itu berada di dalam daerah D tadi. Nah, contohnya daerah normal antara dua lingkaran yang konsentris itu bukan terhubung secara sederhana. Contoh sederhananya tuh kayak cincin atau enggak donat. Karena ada bagian bolongnya dan yang bagian bolong itu bukan termasuk daerah dari D, maka tidak bisa dikatakan terhubung secara sederhana. Dan untuk domain atau daerah yang tidak terhubung secara sederhana itu akan dibahas pada bagian selanjutnya. Boleh next slide? Nah, untuk lintasan tertutup yang sebelumnya telah dibahas dalam teorema Cauchy-Grosset yang pada bagian 50 tadi, itu tidak perlu sederhana jika teorema ini diaplikasikan pada daerah yang terhubung sederhana. Nah, lebih tepatnya itu, lintasan tersebut bisa saja berpotongan dengan dirinya sendiri. Teorema berikut memungkinkan hal tersebut. Jadi kalau yang tadi itu dia dibilang sederhana karena dia tidak memotong, tapi kalau diaplikasikan dalam teorema Cauchy-Grosset ini, dia bisa memotong dirinya sendiri dan masih dibilang secara sederhana karena pengaplikasinya tersebut. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada teorema yang berbunyi, jika suatu fungsi f itu analitik di seluruh daerah D yang terhubung secara sederhana, maka integral kontur C f z dz sama dengan 0 untuk setiap lintasan tertutup C yang terletak di dalam daerah D. Nah, bukti teorema ini mudah jika C adalah lintasan tertutup sederhana atau lintasan tertutup yang memotong dirinya sendiri hanya dalam jumlah hingga. Jadi kalau jumlahnya tak hingga itu udah nggak bisa dikatakan tertutup sederhana. Tapi kalau masih dalam jumlah hingga dan masih berada dalam D itu masih bisa dikatakan tertutup sederhana. Nah, ini jika C sederhana dan berada di dalam D, maka fungsi F adalah analitik pada setiap titik interior atau titik yang berada di dalam lintasan tersebut dan juga pada lintasan itu sendiri. Dan teorema Cauchy-Grosset memastikan bahwa persamaan integral sepanjang C f z dz sama dengan 0 itu berlaku. Next slide. Dan berpotongan dengan dirinya sendiri dalam jumlah hingga, maka ia dapat dianggap terdiri dari sejumlah lintasan tertutup sederhana. Dan teorema Cauchy-Grosset masih dapat diterapkan. Tapi kalau dia tadi seperti yang saya bilang, kalau jumlahnya tidak hingga atau memotong dirinya sendiri dalam jumlah tak hingga, maka teorema tadi tidak bisa diterapkan. Hal ini digambarkan dalam gambar 60 yang pada next selanjutnya, di mana dua lintasan tertutup sederhana, yaitu C1 dan C2 itu membentuk lintasan utuh C. Karena integral sepanjang C1 dan C2 adalah 0. Nah, di sini gambar 60 tadi, jadi tanpa memandang orientasi C itu lintasan utuhnya, sama dengan di sini kita bagi ada C1 dan C2. Nah, di sini C1 integral sepanjang C1 FZDZ ditambah integral C2 FZDZ sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka dia dapat dikatakan analitik dan tertutup secara sederhana. Karena dia membentuk suatu lintasan C yang utuh. Boleh next slide. Nah, gambar 60 tadi menunjukkan tentang ilustrasi dua lintasan tertutup sederhana C1 dan C2. Dan lintasan gabungan C yang dapat menyilang dirinya sendiri. Nah, kehalusan atau smooth itu timbul jika lapisan tertutup memiliki jumlah tak hingga titik potong dengan dirinya sendiri. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melanjutkan bahwa teorema masih berlaku dalam kasus itu akan dibahas dalam latihan 5 bagian 53. Nah, di sini ada contoh. Jika C adalah lintasan tertutup yang terletak di dalam disk terbuka, mutlak Z kurang dari 2,
pada gambar 61, gambar selanjutnya tadi, maka integral kontur C adalah sin Z per Z pangkat 2 plus 9-nya Z sama dengan 0. Untuk pembuktian lebih lanjutnya itu ada di bagian 63 sampai 65 dalam vol 1 buku oleh Markusevic yang dikutip di lampiran 1. Boleh next slide. Nah, ini gambar pada contoh integral yang tadi. Nah, di sini terdapat lingkaran dengan pusat di titik asal 0. Jadi pusat lingkarannya itu berada di titik 0 dan jari-jarinya sepanjang 2. Nah, singularitas fungsi berada di luar lingkaran Z sama dengan plus minus 3i. Jadi, seluruh bagian dalam lingkaran adalah daerah terhubung sederhana dan fungsi analitik di situ. Karena dia masih dalam satu daerah, maka dia dikatakan terhubung sederhana. Tapi jika dia sudah di luar daerah yang garis terhubung ini, maka dia tidak terhubung secara sederhana. Next slide. Nah, di sini ada koroleri atau kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, fungsi f yang analitik di seluruh daerah terhubung sederhana D pasti memiliki antiturunan di setiap titik dalam D. Nah, kita mulai membuktikan kesimpulan ini dengan pengamatan bahwa fungsi f itu kontinu dalam daerah D ketika fungsi itu analitik di situ. Nah, karena persamaan satu tadi, yang mana persamaannya itu ada integral kontur C LZDZ sama dengan 0, itu berlaku untuk fungsi dalam hipotesis koroleri ini, dan untuk setiap lintasan tertutup C dalam D, maka F memiliki antiturunan di seluruh D sesuai dengan teorema dalam bagian 48. Next slide. Nah, ini untuk kesimpulan yang terakhir, fungsi entire atau yang analitik di seluruh bidang kompleks itu selalu memiliki antiturunan. Nah, kesimpulan ini merupakan konsekuensi langsung dari kesimpulan satu. Dan fakta bahwa bidang kompleks adalah daerah yang terhubung secara sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Baik, saya. selanjutnya itu ada multiply connected domain, di mana domain terhubungnya sederhana biasa disebut sebagai multiply connected domain. Teori yang akan dipaparkan berikut merupakan adaptasi dari teorema Cauchy-Gaussa terhadap multiply connected domain. Teoremanya, misalkan C adalah sebuah kontur tertutup sederhana yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Lalu terdapat kontur-kontur CK dengan kas sama dengan 1, 2, 3, hingga N yang merupakan bagian dalam dari C. Setiap CK itu merupakan kontur tertutup sederhana yang arahnya searah jarum jam, saling terpisah dan tidak berada pada titik yang sama. Jika suatu fungsi f itu bersifat analitik di seluruh wilayah yang dibatasi oleh C dan setiap CK, maka berlaku hubungan integral, yaitu integral sepanjang C dari FZ dz ditambah sejumlah dari integral sepanjang setiap CK dari FZ dz, hasilnya sama dengan 0. Nah, next. Nah, selanjutnya itu kita perhatikan kembali gambar dan persamaan 1. Nah, di arah setiap jalur integrasi ditentukan sedemikian rupa sehingga domain yang terhubung secara multipel selalu berada di sebelah kiri jalur tersebut. Untuk untuk membuktikan teorema ini, kita memperkenalkan jalur poligonal bernama L1. L1 terdiri dari sejumlah segmen garis yang terhubung dari ujung ke ujung yang berfungsi untuk menghubungkan kontur luar C ke kontur dalam C1. Kemudian ada juga jalur poligonal L2 yang menghubungkan C1 ke C2. Nah, setelah itu kita lanjutkan proses yang tadi sampai jalur Ln plus 1 menghubungkan Cn ke C. Nah, terus seperti yang ditunjukkan oleh anak panah berduri tunggal pada gambar 62, dua kontur tertutup sederhana 1 dan 2 dapat dibentuk masing-masing terdiri dari jalur poligon
LK atau min LK. Dan potongan-potongan C dan CK dan masing-masing digambarkan sedemikian rupa sehingga titik-titik yang dilingkupi olehnya berada di sebelah kiri. Boleh di next. Nah, sekarang masuk ke teorema Cauchy-Gosat dapat diterapkan pada F di sepanjang lintasan. Aduh, lupa lagi nih bacanya apa ya? R1 dan F dan R2 dan jumlah nilai integral di atas kontur tersebut adalah 0 karena integral dalam arah yang berlawan di sepanjang tiap lintasan LK. Satu. Akibatnya, misalkan C1 dan C2 menunjukkan kontur tertutup sederhana berorientasi positif, di mana C1 berada di dalam C2 pada gambar 63. Jika suatu fungsi F bersifat analitik di daerah tertutup, yang terdiri dari kontur tersebut dan semua titik di antara keduanya, maka kita dapatkan persamaan dua, yaitu integral dari C1 FZdz sama dengan integral dari C2 FZdz. Akibat ini dikenal sebagai prinsip deformasi lintasan, karena ini memberitahu kita bahwa jika C1 terus-menerus terdeformasi menjadi C2, selalu melewati titik-titik di mana F analitik, maka nilai F di C1 tidak pernah berubah. Untuk memverifikasi akibat ini, kita hanya perlu mengamati bagaimana hal ini dapat disimpulkan dari teorema bahwa integral dari kontur C2 FZdz ditambah integral dari kontur min C1 FZdz sama dengan 0. Next. Nah, terus dari gambar di atas, contohnya misalkan C adalah kontur tertutup sederhana dengan orientasi positif yang mengelilingi titik asal. Oke, mungkin diulang aja dari langkah pertama. Parameterisasi lintasan. Misalkan C adalah lingkaran dengan jari-jari R lebih besar dari 0 yang berpusat di Z sama dengan 0, maka kita bisa memparametrisasi C sebagai Z theta sama dengan RE pangkat I theta dengan T 0,2 pi. Diferensial dari Z terhadap theta, dz sama dengan dz per d theta sama dengan IRE pangkat I theta d theta. Langkah kedua, gantikan dalam integral. Integral dari kontur dz per z sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2 pi 1 per z theta dikali dz per d theta dikali d theta sama dengan integral dari 0 per 2 pi
1 per R F RE pangkat I theta dikali IR I theta D theta. Nah, sama dengan integral dari 0 sampai 2pi I dikali D theta. Sama dengan I-nya kita keluarkan. Jadi, integral dari 0 sampai 2pi jadi D theta sama dengan 2pi. Nah, kesimpulannya integral dari kontur dz per z sama dengan 2pi. Hasil ini juga dapat diperoleh dari teorema residu, karena 1 per z memiliki kutub orde 1 di z sama dengan 0 dan residunya adalah 1. Maka integral dari kontur 1 per z dz sama dengan 2pi. Residu z sama dengan 0, 1 per z sama dengan 2pi. Hal ini dilakukan dengan membuat lingkaran berorientasi positif C0 dengan pusat di titik asal dan jari-jari sangat kecil, sehingga C0 terletak seluruhnya di dalam C pada gambar 64. Dan karena 1 per Z bersifat analitik di mana-mana kecuali pada Z sama dengan 0, maka hasil yang diinginkan adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa jari-jari C0 bisa saja sangat besar, sehingga C terletak sepenuhnya di dalam C0. Terlihat, nah ini gambar 64-nya. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah Cauchy integral formula. Di sini ada teorema yang berbunyi, misalkan F adalah analitik di semua tempat di dalam dan di atas kontur tertutup sederhana. Di sini kita sebut kontur tertutup C yang diambil dalam arti positif. Jika Z0 adalah sebuah titik di dalam C, maka bisa kita rumuskan FZ0 sama dengan 1/2pi dikali integral tertutup C dari FZ per Z min Z0 dz. Nah, rumus 1 ini disebut rumus integral Cauchy. Rumus ini menyatakan bahwa jika sebuah fungsi f adalah analitik di dalam dan pada kontur tertutup sederhana C, maka nilai-nilai f di dalam C sepenuhnya ditentukan oleh nilai-nilai f di C. Ketika rumus integral Cauchy ditulis sebagai integral tertutup C dari fz per z min z0 sama dengan 2pi dikali fz0, jadi di sini 2pi-nya itu kita kali silang dengan fz0 dapat digunakan untuk mengevaluasi integral tertentu di sepanjang kontur tertutup sederhana. Nah, berikutnya untuk pembuktian dari teorema ini, kita mulai pembuktian teorema ini dengan membiarkan Cero menyatakan sebuah lingkaran berorientasi positif dengan jarak Z min Z0 sama dengan rho, di mana rho cukup kecil sehingga C rho berada di dalam C. Nah, di sini bisa kita lihat di gambar 68, karena hasil bagi FZ per Z min Z0 adalah analitik antara dan pada kontur C rho dan C, maka dari prinsip deformasi lintasan bawah, maka dari prinsip deformasi lintasan bahwa integral integral tertutup C dari FZ per Z min Z0 dz sama dengan integral tertutup C rho FZ
min Z, FZ per Z min Z0 DZ. Ini memungkinkan kita untuk menulis integral tertutup C dari FZ per Z min Z0 DZ dikurang FZ0 dikali integral tertutup C row dari 1 per Z min Z0 DZ sama dengan integral tertutup C row dari FZ min FZ0 per Z min Z0 DZ. Nah, tetapi lihat pada latihan 13 bagian 46 di mana di situ tertulis integral C row dari 1 per Z min Z0 sama dengan integral C row dari 1 per Z min Z0 DZ sama dengan 2 PI. Yang mana persamaan 3 tadi menjadi integral tertutup C dari FZ per Z min Z0 DZ dikurang 2 PI dikali FZ0 sama dengan integral tertutup C row dari FZ min FZ0 per Z min Z0 DZ. Sekarang, fakta bahwa F adalah analitik dan oleh karena itu kontinu pada Z0 memastikan bahwa sesuai dengan setiap bilangan positif epsilon, berapapun kecilnya, ada sebuah bilangan positif delta yang sedikit ada sebuah bilangan positif delta yang sedemikian rupa sehingga jarak FZ min FZ0 kurang dari epsilon kapanpun jarak Z min Z0 kurang dari delta. Misalkan jari-jari rho dari lingkaran C rho lebih kecil dari angka delta pada pertidaksamaan kedua karena jarak Z min Z0 sama dengan rho itu kurang dari delta, ketika Z berada di C rho, maka pertidaksamaan pertama 5 tadi berlaku ketika Z adalah titik seperti itu. Dan teorema pada bagian 47 yang memberikan batas atas untuk modulus integral kontur memberitahu kita bahwa modulus dari integral C rho modulus dari integral tertutup C rho dari FZ min FZ0 per Z min Z0 DZ kurang dari epsilon per rho 2 dikali 2pi dikali rho sama dengan 2pi epsilon. Berdasarkan persamaan 4, maka modulus dari integral tertutup C dari FZ per Z min Z0 DZ dikurang 2pi dikali FZ0 itu kurang dari 2pi epsilon. Karena sisi kiri pertidaksamaan ini adalah sebuah konstanta non-negatif yang kurang dari sebuah bilangan positif yang kecil, maka konstanta ini harus sama dengan 0. Oleh karena itu, persamaan 2 tadi valid dan teorema ini terbukti. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan C adalah lingkaran berorientasi positif dengan jarak Z sama dengan 1 mengelilingi titik asal. Karena fungsi FZ sama dengan cos Z per Z kuadrat plus 9 adalah fungsi analitik di dalam dan pada lintasan C. Dan karena titik asal Z0 sama dengan 0 berada di dalam C, maka persamaan 5 menyatakan bahwa integral tertutup C dari cos Z per Z kuadrat plus 9 per Z min Z0 per Z min 0 sama dengan 2pi dikali F0 sama dengan 2pi. Mungkin ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.